Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian berikan dan untuk apa sih kita membayar zakat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, video kali ini kita akan membahas tentang zakat. Lalu, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Kita akan memahami mengenai pengertiannya, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima, dan hikmah dari zakat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, perlu kalian tahu bahwa kenapa seseorang diperintahkan untuk berzakat. Perintah ini terdapat dalam Al-Quran ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Kewajiban ini dikhususkan bagi orang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah, dan bisa juga diartikan berkah, bersih, suci, dan juga subur. Sedangkan zakat menurut istilah adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak menerimanya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya pengertian zakat? Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan, yaitu menjelang hari raya Idul Fitri. Besarnya zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Berhubung rakyat Indonesia makanan pokoknya adalah beras, sehingga untuk zakat fitrah bisa diberikan berupa beras. Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah yaitu selama bulan Ramadan sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah anak-anak, kita lanjutkan dengan zakat mal ya. Zakat mal disebut juga zakat harta. Di dalam membayar zakat mal ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat zakat mal ya? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Artinya tidak menjadi budak seseorang. Adapun yang ketiga, harta itu milik sepenuhnya atau yang disebut milik sendiri. Dan yang keempat, cukup haul, yaitu batas waktu setahun harta tersebut dimiliki. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Keduanya harus dikeluarkan zakatnya ketika panen. Selain biji-bijian dan buah-buahan, ada lagi yaitu harta rikas atau yang disebut dengan harta temuan, dan harus dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan. Adapun syarat yang terakhir yaitu cukup nisab
artinya ukuran atau batas minimal dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan haul, nisab, dan juga kadar zakatnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Selanjutnya anak-anak, apakah kalian tahu apa bedanya muzaki dan mustahik? Iya, muzaki adalah orang yang berzakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Berikut akan saya sampaikan siapa saja yang termasuk mustahik zakat. Mustahik zakat ada 8 golongan, yaitu yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan yang kedua yaitu miskin, adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Adapun yang ketiga adalah hamba sahaya, atau yang disebut juga dengan budak. Yang keempat, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah. Adapun yang kelima, amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keenam, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang ketujuh adalah ghorim, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di dalam perjalanannya. Bagaimana anak-anak? Semakin jelas ya mengenai zakat. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai hikmah adanya zakat. Pengumpulan dan pembagian zakat memberi banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan bagi orang yang kurang mampu. Yang kedua, sebagai tanda rasa syukur atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang dilanda kesusahan. Dan yang terakhir adalah menjalin persaudaraan. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.